Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang memilih pasangan hidup dan kita lihat dari judulnya adalah Finding Love. Mari kita lihat semua di sini pasti akan finding love kan? Yuk kita lihat firman Tuhan dan mari kita belajar. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah berfirman, mari kita baca dengan keras, 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, perhatikan semua teman-teman bahwa kata Tuhan Allah berfirman tidak baik. Mari katakan bersama saya tidak baik. 1, 2, 3, tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja atau alone, being alone, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita akan bahas ini satu persatu. Kita pertama ingat kata tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri atau alone ya. Lalu ditulis aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata satu persatu tidak baik ini menarik karena dalam kitab Kejadian itu pertama Tuhan menciptakan alam semesta ada berapa hari? 6 hari. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari 4, 5 dan 6. Hari pertama dia berkata sangat baik, bukan dia berkata it was good, baik. Hari kedua baik, hari ketiga baik, 4 baik, 5 baik, lalu hari ke-6 dia menciptakan manusia, dia berkata it was very good. Sangat baik. Kita lihat pelan-pelan di sini tentang ada 7 kali kata baik dalam Kejadian. 6 kali kata baik dan 1 kali kata sangat baik. Sangat baik, katakan sangat baik. Ya ini menarik karena baik lalu sangat baik pada waktu manusia diciptakan. Lalu mendadak di Kejadian 2 ayat 18 ditulis it is not good. Tidak baik. Mari sekarang kita semua pakai pemikiran kita bahwa tidak dikatakan it was bad, bukan buruk, tetapi tidak baik. Atau arti katanya itu kurang baik kalau sendirian aja. Tapi bukan berarti it was bad or it was evil, bukan ya. Kata tidak baik kalau seorang itu artinya harusnya bisa lebih keren lagi kalau manusia itu ada pasangannya. Nah, mari kita lihat sekarang pelan-pelan. Dia katakan baik, sangat baik, lalu ada kata tidak baik. Sampai sini semua nangkep ya? Nah, lalu menarik sekali, saya mau tunjukkan di sini pelan-pelan. Nah, ada the tree of good and evil. Lihat baik-baik di sini. Lawan daripada kata good itu apa? Evil. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi menarik sekali bahwa soal manusia yang belum ketemu pasangan, dia berkata bukan evil tapi tidak baik. Jadi bukan itu. Jadi buat yang jomblo berbahagialah, itu bukan dosa. Atau ada yang bilang, oh kamu ada yang mungkin sudah kuliah atau umur 20, 30 belum menikah-nikah. Itu bukan evil, bukan buruk, hanya kurang baik. Pelan-pelan ya, kita mengerti dulu ini. The tree of good and evil. Nah, kita lanjutkan. Apa sih yang evil? Yang pertama tadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Lalu yang evil itu apa? Ayo.
Menarik sekali kalau kita belajar Alkitab. Muncul di Kejadian yang evil itu Sodom dan Gomora, ditulis it was evil. Apa itu Sodom dan Gomora? Muncul loh di Kejadian. LGBT itu evil. Waktu sendiri dia bilang kurang baik nak, kamu harus punya pasangan. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bahasa Inggrisnya Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ya, ini semua nangkep dulu, ini firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, panjang. Kita harus tangkap dulu, tidak baik. Alkitab berkata, kalau tidak baik kalau seorang diri aja, bagus kalau manusia itu punya pasangan pada waktunya. Tetapi kata evil, jahat menurut pandangan Allah, waktu Sodom dan Gomora. It was evil katanya. Waktu Nuh dikatakan hati mereka penuh dengan evil. Dan Tuhan melenyapkan seluruh muka bumi. Nah sekarang kita kembali lagi. Saya berdoa semuanya mengerti ini, yang laki ya laki, yang perempuan ya perempuan. Ya, ada, saya mau kasih penjelasan, ada yang laki tapi agak feminim ya. Ya tapi kamu laki, terima aja memang agak feminim. Ada juga cewek yang lebih tomboy, terima aja, tapi kamu cewek. Bukan berarti kamu laki agak feminim berarti kamu itu adalah perempuan, bukan. Kamu tetap laki. Yang perempuan rasa tomboy, ya memang kamu perempuan sifatnya tomboy, tapi kamu tetap perempuan. Dan nanti punya suami yang cowok punya istri. Katakan amin. Ini menurut desain awal. Apa namanya? Desain booknya. Kalau desain booknya saudara lawan, bisa nggak? Bisa. Saya mau kasih tahu buat teman-teman, bisa. Tapi yang nggak enak kalian sendiri. Sampai sini nangkep? Misalnya, ini didesain mimbar untuk taruh alas, handphone dan juga berbagai hal di sini. Desain booknya ini untuk dipakai sebagai podium. Saya tanya ini, desain ini bisa nggak dipakai buat orang duduk? Bisa, tapi bisa patah. Betul kan? Because it was not designed that way. Nah karena itu disebut, jangan salah, sesuai dengan tujuan Allah. Jangan sampai evil di mata Tuhan. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, kembali lagi, bagaimana menemukan pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan? Tadi ditulis Kejadian 2 ayat yang ke-18 bahwa ditulis seperti ini tadi kan, bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. It's not good buat Audrey mungkin seorang diri, Firni seorang diri, Joy, it is not good. Lalu prosesnya, perhatikan prosesnya. Ayo kita baca ayat ini 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, yuk kita baca 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kata sepadan ini muncul lagi, yang saya akan jelaskan di sini. Kayak kita mundur tadi ya. Ayo kita baca ayat ini supaya kita belajar firman Tuhan. 1, 2, 3, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa di sini yang mau cari pasangan yang sepadan dengan dia? Boleh angkat tangan. Alkitab berkata sepadan dengan dia. Nah, lalu
kata sepadan tadi muncul lagi di sini. This is the process. Ayo baca, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan, kata sepadan ini pakai bahasa Ibrani yang sama dengan yang tadi, yang diucapkan Tuhan. Jadi harus ada proses, ini prosesnya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung udara, kepada segala binatang hutan. Dan mulai nangkep nggak? Ada proses mencari tukeran nama. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang di hutan. Nah, saya mulai berkata dan oke. Kasih nama cowok di youth ini siapa? Ada yang kamu kenal? Darren mana Darren? Oke. Darren, sini Darren. Oh, Darren. Lewat sini aja langsung Darren. Kok muter? Langsung aja ke sini. Langsung naik, oke. Langsung naik. Hati-hati licin. Oke. Ini misalnya Darren. Bagaimana cara kita menemukan pasangan yang sepadan? Ini, ayo mending Darren yang baca lebih ganteng. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Harus ada proses mencari. Ada proses mencari. Sekarang coba Darren mulai tukeran nama kepada segala ternaknya, kepada semua teman-temannya. Lalu dia pergi ke SMAN berapa, kepada burung di udara, kepada gereja JCC, ke persekutuan doa. Tapi dia tidak menemukan. Nah, jadi harus, kalau menurut Alkitab, harus aktif mencari. Nah sekarang coba Darren, coba kenalan dulu silakan. Ayo, kenalan dulu, kenalan. Enggak kenalan aja, siapa di depanmu nih? Di depan namanya siapa? Siapa namanya? Jesse. Oke, terus sebelahnya siapa namanya? Hah? Grace. Terus sebelahnya? Coba ke Nadine tuh biar. Jodoh. Aneh banget sih. Bener-bener. Oke. Nah, oke, Darren kembali ke depan. Lihat sini aja Darren. Nah, menurut Alkitab harus cari, harus kenalan dan nama. It's simple banget. Kenalan dulu namanya tadi Jesse, terus siapa tadi? Hah? Grace, sebelahnya lagi? Raya. Naya. Nah, Jesse kenal Darren, gitu. Terus Grace kenal Darren, Naya kenal Darren, terus Nadine kenal Darren. Aku gak ngerti ya. Ini aku mencapai tahap di luar nurul. Di luar nurul. Oke. Jadi harus ada proses itu. Jadi jangan mager dan saudara berkenalan lewat melihat sosmed saja, IG, dan hidup dalam khayalan. Jepang melewati proses ini. Anak mudanya suka sekali sama K-pop, bukan K-pop, K-pop dan juga Japan pop. Mungkin di Jepang namanya AKB48, ya. Mereka begitu tergila-gilanya sampai kumpulin cowok-cowoknya semua dan hidup dalam khayalan. Yang cewek-cewek juga hidup dalam khayalan, suka sama, ayo siapa cowok yang ganteng? K-pop. Hah? Jungkook. Oke.
Saya tanya, bilang, ayo teman-teman semua ya, teman-teman semua perhatikan. Dia fans sama Jungkook. Jungkook kenal nggak sama dia? Sekarang kembali ke Bible, ayat tadi. Ayo kembali ke ayat tadi. Manusia memberi nama kepada semua yang dia temui. Tetapi dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Harus kenalan dan jangan hidup dalam khayalan. Katakan amin. Ini membuat banyak manusia hidup dalam khayalan. Seandainya saya punya cowok seperti Jungkook, tapi tinggalnya di Pasar Rebo. Fine, kalau memang mau cari seperti Jungkook, terbanglah ke Korea sana. Gitu loh. Make your dream come true, terbang sana cari pasangan yang memang orang Korea. Nah, dia ada proses untuk mencari. Tetapi dalam proses itu kita baca, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Enggak ketemu. Nah, oke, thank you Darren. Kasih tepuk tangan buat Darren. Setelah Darren mencari, dia tidak ketemu dan dia pulang. Ayo baca ayat 21. Bagaimana cara mencari? Ayat 21 mari baca dengan kuat 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Lalu ketika ia tidur, Tuhan Allah itu mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, stop dulu sampai sini. Pelajari firman Tuhan baik-baik. Banyak orang Kristen berkata, nanti Tuhan yang kasih jodoh. Halo, Alkitab, menurut Alkitab tidak seperti itu. Alkitab ada 2 proses. Yang pertama cari dulu, yang kedua baru Tuhan ikut bekerja. Banyak cowok dan cewek tidak cari, mintanya langsung lompat ke ayat 21. Tidur mulu. Tidur mulu sepanjang hari. Saya disuruh lihat sosmed sepanjang hari. Hidup dalam khayalan terus. Tapi engkau tidak melewati proses yang pertama. Mencari. Ayo katakan bersama saya, mencari. Lupa apa salah mencari? Tidak salah. Lah kenalan doang disebut namanya siapa? Oh Darren, namanya Nadine. Kenalan. Aduh Tuhan. Oke. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Setelah cari, setelah kita berusaha, Tuhan membuat manusia itu, it's time for you to rest. Jadi ada proses setelah cari yang mana yang sepadan, izinkan Tuhan bekerja. Katakan amin. Dalam proses itu Tuhan mulai bergerak. Tuhan bergerak dan dia buat di luar kemampuan daripada manusia itu. Dia ambil salah satu rusuk, tutup. Bisa enggak sih Adam membuat situ? Bisakah Adam keluarkan sendiri rusuknya menutup dengan daging? Tidak akan bisa. Harus ada proses, ada Tuhan yang ikut menolong. Tuhan ikut bekerja sama dengan Adam. Lalu ditutup dengan daging, lalu dan rusuk itu diambil Tuhan Allah. Dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Karena itu saya mau masukkan ke dalam pemikiran adik-adik teman-teman semua. Karena itu menikah itu di gereja. Wanita dipertemukan, dibawa kepada cowoknya oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Dibawa, dipertemukan di altar. Itu loh desainnya. Dan Tuhan memberikan, ini loh pasangannya, diberkati pendeta. Ini desainnya. Desainnya seperti ini. Lalu berkatalah manusia itu, mari baca ayat 23 sama saya 1, 2, 3. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Klop, oke.
Kata sepadan, oke, ini belum keluar. Kata sepadan itu artinya berhadapan-hadapan. Ayo Bu Intan coba. Bu Intan bisa maju. Saya harus hati-hati karena ini adalah the love of my life. Ya, this is the love of my life. Jadi kalau saudara lihat saya masih hidup 50 tahun, 100 masih tetap sama dia. Nah, lihat baik-baik kata sepadan, ya sepadan itu berhadapan. Kata sepadan itu dipakai berkali-kali di kitab Keluaran pada saat Musa berhadapan dengan Tuhan. Itu berhadapan. Dan dia menemukan tuh kan, berhadapan. Waktu dipertemukan, nah ini semua masukkan ke dalam pemikiran, berhadapan. Dan dia menemukan bahwa ini disebut bahasa Inggrisnya sepadan tadi, counterpart. Counterpart itu artinya dalam bahasa bisnis, dalam bahasa hukum artinya rekanan. Pernah baca kantor pengacara dan rekan? Pernah lihat kantor akuntan publik dan rekan? Itu artinya rekanan, partner. Kata counterpart itu dalam bahasa bisnis, counterpart atau sepadan itu artinya dua orang ini punya jabatan yang sama. Bukan lakinya lebih tinggi direktur dan dia asisten direktur, tidak. Jabatannya sama, counterpart. Kalau dibilang partner itu sama, betul ya Michael ya? Disebut partner itu rekan, sama. Buktinya kita berdua disebut orang tua oleh Joy. Betul kan? Dia tidak sebut saya orang tua yang lebih tinggi atau dia tidak sebut mamanya orang tua yang tapi kita berdua adalah rekanan menjadi orang tua buat dia. Nah, ini yang desain daripada kitab Kejadian. Dan saya berharap kita semua mendengar ini. Ini sudah terbukti, Alkitab ditulis hampir 6.000 tahun yang lalu. Dan ini sudah terbukti dari generasi ke generasi, ratusan, the ancient wisdom. Sampai hari ini. Jadi kalau saudara pikir bahwa sesuatu yang di sosmed adalah model baru, kawin cerai dan sebagainya, kawin beda agama dan sebagainya, LGBT, itu mungkin ya baru-baru aja. Tapi yang ancient, yang terbukti, for thousands of years, the Bible. Saya mau tanya, saudara mau pakai yang asli apa yang palsu? Kalau pilih emas, emas yang terbukti ribuan tahun atau emas yang ternyata cuma 10 tahun pudar. Pilih yang sudah ribuan tahun terbukti. Dan ini menjamin hidup kita. Nah, counterpart kembali. Sebuah ada botol, ada tutupnya. Katanya seperti itu. Counterpart itu seperti itu. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Saling melengkapi. Nah, jadi cari pasangan yang gimana? Mengenal namanya, diajak ngobrol nyambung, tentunya ya. Mungkin juga kalau diajak ngobrol nggak nyambung, saudara juga nggak nyambung sama dia, dia juga nggak. Mungkin jangan-jangan itu cocok mungkin, sama-sama nggak nyambung. Sama-sama. Nah, jadi ngobrolnya juga harus nyambung juga. Karena kita, dan dia bisa mengcounter kita, saya juga bisa mengcounter dia. Sama. Maka itu, setiap kali ditanyakan konseling pranikah, selalu saya tanya, sudah pernah berantem atau belum? Lalu, oh belum pernah, oke, konselingnya ditunda, kalian berantem dulu. Harus tahu baik dan buruknya juga, baru saling mengcover. Oke, ini penjelasan bapak-bapak pakai CK ya, bapak-bapak. Tapi it works. Kami tidak melalui semuanya dengan indah, kita melalui suka duka. Ya, ada melewati berbagai hal dalam hidup,
melewati kekurangan, kemiskinan, pernah melewati penyakit, melewati segala macam. Dalam pembangunan gereja, dalam segala hal kita banyak melewati. Tapi satu hal, bahwa kita jalan bersama-sama. Dan saya mendapati bahwa ini counterpart saya, rekan saya. Saya sulit kalau pergi kemana-mana tanpa dia. Jailah. Jadi kemanapun, dan saya memilih untuk kalau ke luar negeri kemanapun, ini nanti besok hari Senin kita rencana ke Korea. Nah, ke Korea dia bilang dia cuma mau pergi sebentar, mau pergi ke satu tempat, cuma 2 malam, tapi dia juga bilang dia nggak bisa pergi sendiri. Jadi saya cuma tugasnya nemenin dan makan topoki. Nah, saya berharap teman-teman semua melihat dan oh begitu ya cara di dalam Tuhan. Paling tidak menambah library pemikiran. Dan ini loh Alkitab berkata seperti ini. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini kami belajar satu hal untuk mencari pasangan hidup. Kami mencari, mau belajar mencari dan belajar untuk aktif dalam hidup ini. Dan yang kedua kami belajar untuk bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan mempertemukan kami dengan pasangan hidup yang baik. Mari adik-adik semua yang berdoa, mulai hari ini saudara boleh angkat tangan saudara, semua angkat tangan dan bilang, Tuhan Yesus pertemukan kami dengan jodoh kami yang tepat, yang sepadan dengan kami. Tuhan Yesus jauhkan kami daripada orang yang jahat, tapi berikan kami pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang baik Tuhan, yang kaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk iman anak-anak-Mu. Tambah satu, yang ganteng Tuhan. Oh Tuhan, yang cantik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku memperkenalkan diri dulu. Aku di sini nama Firni. Saya James. Dan saat ini narasumber kita yaitu dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Yaitu Bapak Albert dan Ibu Intan. Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Baik rekan Firni. Puji Tuhan, baik. Bagaimana keadaan tornado di tempat saya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, saat ini kita ingin menunjukkan survei yang sudah dilakukan via IG. Boleh kakak-kakak ditunjukkan? Nah, di situ surveinya, apa kriteria untuk pasangan hidup kamu? Takut akan Tuhan, paling banyak kayaknya takut akan Tuhan, seiman, sama-sama pelayanan. Terus untuk yang survei yang tadi di bawah, adakah? Wah, kecil sekali ya. Ganteng katanya. Intinya ganteng. Cantik, harus cantik. Cantik. Apa gitu. Kaya, ada Wah, kaya. ada kaya. Wah, ada gitaris. Spek Luffy. Bisa gumu-gumu Nomi. Oke, dari survei dari IG dan dari yang di bawah tadi di lantai 1, saya dapat 2 pertanyaan. Di mana bicara tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan nih merupakan hal yang sangat luas. Orang bisa berbuat dosa, tapi dia tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seperti apa nih yang bisa digambarkan? Terus pertanyaan kedua, sepadan yang dimaksud apakah itu kita lihat dari dia cantik, dari fisiknya dia ganteng, ataukah dia harus orang Indonesia, orang pribumi, ataukah bule, atau seperti apa? 2 pertanyaan itu sih yang sudah muncul di kepala. Oke, Bapak sebelum menjawab,
maaf sebentar saya potong. Kebetulan saya juga ada pertanyaan nih Pak sekalian. Pertanyaannya itu gimana sih pandangan Kristen itu tentang pertunangan? Jadi kan biasanya kalau yang kita lihat di sosmed gitu kan banyak dari mungkin teman-teman kita yang di sebelah, mereka sebelum menikah tuh pasti harus pertunangan dulu gitu kan, ada tunangan gitu. Nah menurut Bapak gimana sih pandangan dari Kristen tuh tentang pertunangan? Karena kalau dilihat-lihat juga kayaknya jarang deh orang-orang Kristen mulai dari pertunangan dulu, biasanya mungkin pernikahan dulu gitu. Terima kasih. Yang mana? Tiga. Oke, yang pertama tentang takut akan Tuhan, kriteria seperti apa? Nah, itu serahkan ke Bunda. Banyak pertanyaan yang susah, Bunda yang jawab. Udah siap Bunda. Maksudnya kriteria takut akan Tuhan ya? Oh, jadi kita melihat pasangan kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dilihat dari kesehariannya. Pertama, dia bagaimana seperti yang kemarin Pak Bapak hamba Tuhan menyampaikan, keseharian dia berdoa, baca firman Tuhan, lalu menghadapi masalah, itu yang penting. Jadi kita lihat bukan sekedar seiman saja, tapi juga bagaimana dia menghadapi kehidupan. Takut akan Tuhan itu berarti dia mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Mengandalkan Tuhan itu jadi misalkan ya ini ya, kita di mobil atau naik motor. Contoh yang sering terjadi ya, terus diserobot. Ini contoh ya, tapi kalau memang ada pasangan atau yang itu jangan langsung diputusin. Jadi diserobot terus dia langsung maki-maki dengan kata jorok atau dengan kata-kata binatang, itu perlu dipikirkan. Begitu, karena dia berarti mengandalkan diri sendiri gitu loh. Jadi hal-hal yang kecil jangan disepelekan. Jadi mau ngajarin ke teman-teman adik-adik semua, hal yang kecil itu adalah yang mencerminkan nanti besarnya. Dari yang hal kecil terbesar. Lalu kata-kata, takut akan Tuhan itu apa? Kata-kata sesuai firman Tuhan. Kalau Tuhan itu mengajarkan kata-kata positif, kata-kata iman. Kalau dia dikit-dikit mengeluarkan kata-kata kasar, itu perlu dipertanyakan. Dan kalau memang tidak bisa berubah dan tidak bisa ditolerir, walaupun dia ganteng, walaupun dia pokoknya wow gitu, pokoknya salah satu kriteria, tapi kalau dia tidak mencerminkan hal-hal sesuai firman Tuhan, lebih baik bertanya dan jangan takut untuk putus. Karena pacaran itu adalah tahap perkenalan. Kalau kita sudah menikah, tidak boleh mundur lagi. Kalau kita sudah menikah, kita harus menerima baik jeleknya, kasar, halusnya, semuanya kita harus terima. Gitu. Cukup? Siap, cukup. Untuk pertanyaan yang kedua tentang fisik. Nah, kata sepadan tadi kan dalam hal mencari ya. Nah, kita nggak tahu mana yang enak untuk kita, jadi maksudnya dalam hal pembicaraan segala sesuatu. Jadi kalau dalam Alkitab itu dalam tahap mencari itu menarik sekali, disebutkan Adam itu mencari ternak, binatang di hutan, binatang di udara. Jadi siapa aja dia kenalan. Mana yang sepadan dengan dia, tapi dia tidak menemukan. Nah, ini ada yang menarik nih, kenapa kita perlu untuk kenalan dan mencari. Banyak yang berkata bahwa saya kurang ganteng, siapa yang mau sama saya? Saya kurang cantik, siapa yang mau sama saya? Ada yang berkata begitu? Banyak ya, ada yang bilang oh, saya gemuk, ya orangnya nyarinya yang kurus dan yang tinggi langsing. Saya mau kasih tahu kriteria ganteng dan cantik Anda itu berbeda-beda untuk semua orang. Dan ada sekarang berapa di bumi? 5-6 miliar orang, itu berbeda-beda. Contoh adik iparnya Bu Intan. Contoh nih, kena penyakit stroke, tangan kanannya tidak bisa gerak, umur 32. Waktu dia mencari, dia sudah berusaha, dia kenalan dengan semua orang di Jakarta, tidak ketemu. Tapi dia terus mencoba, dia mencari sampai akhirnya waktu di Amerika ketemu dengan seorang bule. Dan anehnya bule ini ngejar dia sampai ke Indonesia dan minta untuk menikah.
Nah, setelah menikah baru saya tanya, why? Kamu kok bisa menganggap adik ipar saya ini kok cantik dan cocok? Dia bilang begini loh, saya itu hidup dengan mama saya kurang lebih sakit yang sama dengan berlian, 7 tahun. Dan saya sangat kehilangan. Dan mama saya itu baik sekali. Waktu saya lihat berlian seperti itu, saya melambangkan cinta itu seperti mama saya. Dan saya lihat dalam berlian. Jadi jangan takut untuk kenalan. Siapa tahu kekuranganmu itu justru dilihat cantik oleh yang kamu kenalan. Satu hari saya pernah dalam pekerjaan juga nih Mike ya. Dalam pekerjaan ketemu satu orang yang menurut saya muka bapak ini, mukanya nggak beraturan gitu ya. Tahu kan, muka nggak beraturan. Jadi saya curiga sekali sama bapak ini dalam urusan tanah itu waktu itu di Surabaya. Saya pikir ini orang ini kok ini bisa jahat nih orang karena mukanya itu kayak curigaan dan sebagainya. Ini kayaknya orang nggak bagus nih buat partner. Tapi di Surabaya orang ini dipercaya sama seorang bos besar. Aku bilang kok mau ya bos besar? Kenapa? Bos besarnya cerita sama saya. Waktu kita bertiga ketemu dia bilang, ini loh saya pilih dia karena dia ini mirip dengan seorang pejabat yang pernah nolong saya. Jadi jangan ragu soal fisik, kenalan aja. Kenalan aja. Dulu waktu Intan lihat saya gemuk, lalu saudara tahu, saya kalau jalan dulu, sekarang baru jalan disuruh lurus kakinya. Dulu saya jalan kakinya buka gini, oh udah gemuk kayak gini kakinya jalan. And so fat, saya bisa makan KFC 1 bucket. Wow, mengerikan ya. Pakai nasi sama Indomie. Yes. Nah, tapi ternyata itu dilihat kegantengan oleh Intan. Enggak ya? Enggak, oke, enggak. Saya terlalu pede, sorry. Jadi kata sepadan itu seperti itu, mencoba aja cari. Nah, terkait dengan apakah ras tertentu, apakah harus orang pribumi, harus orang Indonesia, orang Batak, orang apa? Orang tua. Restu orang tua penting. Saya bilang sangat penting. Karena blessings itu turun generasional. Yang setuju berkat dari orang tua boleh kasih tepuk tangan. Jadi apa yang mau diajarkan gereja untuk percaya berkat generasional. Gereja mempercayai restu orang tua itu penting. Jadi jangan restu orang tua nggak penting, lari. No, jangan. Kamu berat nanti hidupnya sendirian. Kalau ada orang tua itu bahagia. Nanti kalau punya anak, orang tua bisa bantu. Orang tua itu sumber angpau. Dan banyak sekali yang bisa diberikan. Oke itu, terus yang pertanyaan dari pertunangan, ayo Bu Intan. Kalau saya pribadi ya, pertunangan itu seperti lamaran ya. Jadi lebih baik tidak jauh-jauh dari pernikahan. Jadi kan kita nggak tahu apa yang terjadi besok ya. Jadi kalau dari pihak saya bahwa kalau pertunangan itu sebisa mungkin kalau tidak lebih dari 6 bulan. Itu karena namanya pertunangan itu sudah serius. Bukan misalkan kita udah kenal, pacaran 1 tahun, terus kita komitmen. Bukan, komitmen untuk ke jenjang pernikahan. Jadi pertunangan itu sebetulnya melamar lebih ke lamaran ya, lamaran. Persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan. Jadi kalau lebih baik tidak lebih dari 6 bulan. Karena kalau 1 tahun itu resiko terjadi apa-apa, apalagi nanti ya kalau yang sudah pacarannya lebih lama, nanti kayak Bung James mungkin sudah tahu. Jadi semakin kita mendekati pernikahan, pasti keluar beberapa masalah yang kita harus selesaikan. Jadi kalau memang terlalu awal, lebih baik perkenalan dulu, udah serius pernikahan, baru tunangan. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, kalau mau tanya kepada saya tunangan itu gimana?
menurut saya tunangan adalah tunangan tanggal segini itu hanya syarat untuk pernikahan. Jadi pernikahannya udah ditetapkan dulu, baru sekarang tunangan. Jangan kita tunangan dulu ya, itu jangan. Jangan gampang-gampang. Jangan, Iya, karena itu adalah tahap Iya. pernikahan. Iya. Oke, siap Bapak. Terima kasih Iya. untuk jawabannya. Masuk. Oke. Teman-teman yang mau bertanya, ada yang sudah siap pertanyaannya? Ada yang sudah siap? Oh, Wah. langsung ada yang angkat tangan. Siap. Kita mulai dari Anggi. Oke. Oke, sebelumnya makasih Pak Albert buat sharingnya. Sebenarnya mau nanya aja sih, zaman sekarang itu kan lagi rame banget kayak istilah gaulnya situationship nih. Atau HTS, hubungan tanpa status. Nah, ya jadi di hubungan tanpa status itu atau di situationship itu kayak misalnya udah quality time bareng, terus kayak sering saat teduh bareng, bahkan bisa dibilang kayak hampir tiap malam udah mau bertumbuh bareng, terus sering bertukar pikiran dan ngerasa kalau misalnya kayak oh dia nih partner, maksudnya kayak partner sebagai sahabat gitu yang cocok, tapi pas diomongin ngarah ke sana kayak misalnya ada yang confess atau apa, yang satu tuh bilang kayak dia masih ngerasa insecure atau masih ada masalah yang dihadapin, atau bahkan dia belum siap pacaran karena masih ada trauma dan juga masih menikmati kesendirian nih. Tapi di satu sisi orang yang ngerasa feeling in a bad way itu, dia ngerasa kayak gue masih mau ngabisin waktu bareng sama lu gitu. Itu kan jatuhnya kayak bingung nih mau ngarahnya kemana. Mau nanya aja apakah HTS ini dibenarkan dalam Alkitab dan gimana pandangan Pak Albert sama Bu Intan tentang HTS ini? Oke, langsung. Menurut saya kategorikan HTS itu dalam tahap pencarian. Jadi Anggi, itu masih dalam tahap pencarian. Kayak kamu saat teduh bareng, telepon. Saya juga dulu sering telepon Bu Intan, tapi nggak ada status HTS, juga, iya. nggak ada status juga. Masih dalam tahap pencarian, tapi bukan berarti kamu menutup hati buat yang lain. Anggi, cari lagi juga yang lain. Kalau dia ditembak nggak mau, ya coba cari lagi. Ingat loh, Adam itu Alkitab tadi tulis burung di udara berapa banyak jenisnya itu. Jadi jangan menyerah, memang cari gitu loh. Jadi coba lagi. Gitu, jadi menurut saya tahap pencarian ya. Kalau HTS-nya udah terlalu lama gitu kan, nggak ada status, lebih baik misalkan perempuan jangan takut bertanya juga, sebetulnya nggak masalah. Jangan nunggu sampai 2 tahun, 3 tahun nggak ada status, kita gimana sih sebetulnya, tanya aja kalau menurut saya ya. Gitu loh, jadi kita mau kemana, kamu mau serius, kalau kamu belum serius, mulai buka hati untuk orang lain. Gimana Kak Aman? Gi? Kejawab? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Deborah ya. Deborah. Oke, sebenarnya pertanyaan itu ada nyambungnya sama punya Anggi. Jadi kan tadi dibilang di Alkitab itu kalau manusia itu pasti disediakan pasangan, maksudnya Tuhan pasti menyediakan pasangan. Nah, tapi yang terjadi di zaman sekarang kan ada selingkuh, ada perceraian gitu. Jadi timbul rasa trust issue. Nah, itu kenapa ada HTS kan jadinya. Nah, aku mau minta sarannya dari Pak Albert sama Bu Intan, gimana cara kita handle trust issue kita gitu. Biar nggak takut punya pasangan atau biar nggak takut punya pasangan gitu aja sih. Thank you. Trust issue, kayaknya cewek-cewek. Kalau saya sendiri selalu positif aja. Jadi jangan pernah lihat suatu kegagalan. Jangan lihat keperceraian. Kita tahu kita jalan sama Tuhan positif. Jadi saya sendiri dari kecil, dari mulai SMP, saya punya dream. Ini bagi ke teman-teman ya. Saya punya dream, saya bisa menikah sama anak Tuhan, berkecukupan, traveling, arisan, jalan-jalan, pokoknya saya dreamnya seperti itu. Jadi istri direktur, jadi maksudnya saya dicukupin. Kenapa saya mimpi seperti itu? Karena saya lihat
Oh iya, sama punya pembantu banyak. Karena saya lihat mami saya seorang ibu yang terlalu kerjain semuanya. Apa aja dikerjain, maksudnya bekerja, terus cuci baju, ngepel, masak, semuanya dikerjain. Memang bisa, tapi ya bisa nggak begitu gitu. Jadi saya bilang seperti Deborah, positif aja. Kalau kita lihat contohnya misalkan orang tua kita bercerai, kita berdoa. Kita baca firman, arahkan selalu. Itu contoh yang sudah terjadi adik saya sendiri. Adik saya itu sudah hopeless, udah nggak ada harapan, udah dibilang orang kartu mati. Dalam keadaan umur 32 tahun, tidak punya orang tua, lumpuh. Itu udah kartu mati. Semua orang teman-teman saya tidak pernah ada kasih harapan. Tapi saya hanya bilang sama dia, apa yang kamu mau? Kamu mau disebutin, ditulis, mau anak Tuhan, bule, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak ada tato. Jadi tulis anak Tuhan juga pelayanan, ditulis sama dia, dimasukin di doanya, didoain tiap hari dalam keadaan sakit. Tapi ya itu semuanya works gitu loh, berdoa bahwa Tuhan bisa bekerja di luar dari pikiran kita. Jadi don't worry, jalanin aja. Ya, jadi untuk menghandle trust issue, cari Tuhan, lihat Tuhan, lihat, kenalan juga sama teman-teman, kenalan sama Bu Intan. Jadi arahkan pandangan gini, kalau di jalan kita lihat ada yang kecelakaan, itu akan bunyinya kenceng kan, duar gitu ya. Lalu pandangan kita akan terarah pada kecelakaan. Tapi banyak ahli psikolog juga bilang, coba nak lihat juga mobil-mobil yang lain. Ada kok yang jalannya mulus. Nah coba arahkan pandangan kepada yang sudah bisa melewati. Ketemu Bu Intan, lihat ke Pastor Michael, oh ternyata ada juga kok. Nah itu taruh dalam hati Deborah. Taruh, aku juga mau Tuhan, aku juga mau gitu. Jadi put it, arahkan pandangan ke yang baik. Nanti pelan-pelan pandanganmu yang kamu lihat bisa jadi kenyataan. Itu oke? Oke. Kak Lebih Deborah, diarahkan ke hal-hal yang positif dan dekat sama Tuhan. Yes. Poin yang penting. Oke, Kak Deborah gimana? Udah kejawab? Oke. Mungkin Ada lagi pertanyaan, silakan. Mungkin dari aku dulu, aku ada pertanyaan lagi. Maaf ya teman-teman. Ini Pak, aku mau tanya, kalau misalkan kita pacaran nih, tapi kita udah melakukan hubungan seksual, maksudnya dia udah menjalin gitu, apakah kita harus meneruskan hubungan itu, atau putus, atau dilanjutkan sampai ke pernikahan, tapi dengan syarat kita harus bertobat gitu. Itu gimana menurut Bapak? Ya sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, ya usahakan menikah. Usahakan menikah dengan orang tersebut. Tetapi kalau ini HTS lagi tadi. Tapi mungkin dari mereka ada yang belum siap gitu gimana Pak? Tapi mereka sudah melakukan nih hubungan ini gitu. Ini seharusnya dibahas di konseling pranikah. Ya, itu nafsu, itu berarti nafsu. Ini harus dibahas dan gereja mengajarkan buat teman-teman semua seks itu setelah menikah. Kenapa? Karena ada tanggung jawab. Ya kan, ada tanggung jawab. Dan buat yang sudah menikah, saya, ada Pak Steny, ada Michael dan sebagainya. Di dalam pernikahan itu ternyata bukan cuma seks loh. Banyak sekali. Saya kasih clue ya, ada yang namanya cicilan. Token listrik, makanan, sangu anak-anak, uang susu, so many things. Jadi dari sekarang saya kasih tauin banyak sekali. Dan jadi it's a part of marriage itu seks, tapi bukan semuanya seks. Jadi kalau sudah terlanjur, ya bertobat, jangan lagi cari yang betul-betul di dalam Tuhan berdoa.
berdoa sama Tuhan, ngobrol sama pastor, aduh saya salah gini, berdoa. Nanti Tuhan akan pertemukan dengan yang tepat. Tapi maksudnya boleh putus atau lanjut maksudnya Fir. Boleh putus atau lanjut. Tapi belum siap untuk menikah. Ya berarti hubungan tanpa status dong. Ya pacaran. Maksudnya lanjutnya itu ke pernikahan Pak gitu. Ya harusnya lanjut ke pernikahan. Oh, berarti- Tapi saya tidak tahu apa dia cuma mainin kamu atau mainin cewek itu, kan kita nggak tahu. Nah itu juga nggak tahu. Iya. Oke, berarti harusnya kalau bisa dilanjutin ke pernikahan Iya. gitu ya. Ya, Tapi sebaiknya dengan- kalau sudah ada hubungan khusus, makanya intinya yang tadi kembali lagi takut akan Tuhan, kalau takut akan Tuhan berarti kita menghargai pasangan kita, cewek kita atau cowok kita, menghargai bahwa tidak ada melebihi dari perkenalan. Ya. Tidak ada yang namanya hubungan seks sebelum menikah, itu baru takut. Kalau udah begitu, nah itu kan udah melanggar. Oke. Ya. Ingat tadi firman Tuhan, dan Tuhan membawa wanita itu kepada Adam, ada unsur Tuhannya, baru dia inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, lalu mereka bersatu. Jadi prosesnya seperti itu, yang harus dilewati gitu ya. Oke, siap. Thank you Pak. Ya, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya ada. Silakan. Pak. Mungkin Yang cowok nggak ada ya depan-depan dari dulu. tadi cewek semua. Yang baju hitam. Shalom Pak Albert sama Ibu Intan, mau bertanya perihal tadi pernikahan beda agama, itu gimana Pak dalam pandangan Kristen? Apalagi saya udah memiliki pasangan dan berencana tahun depan untuk menikah dengan orang Buddha, kayak gitu. Dan yang kedua dalam Alkitab juga pembenaran tentang aplikasi dating itu gimana Pak? Makasih. Aplikasi dating. Iya. Oke, yang pertama dalam iman kekristenan itu kita berharap dan berdoa buat semua teman-teman untuk menikah dengan yang seiman. Yang seiman. Jadi kalau ditanyain bagaimana pandangan kita, saya berkata lebih baik cari yang seiman. Karena yang seiman aja bisa ribut, apalagi enggak seiman. Jadi coba pikirkan matang-matang gitu loh. Anak kita nanti kalau punya anak, satu sekolah minggu, satu ke mana. Nah hal-hal seperti itu, jadi seiman, makanya disebut sepadan. Tapi saya nggak bisa menghakimi, karena itu hidup kamu. Dan saya tidak tahu kenapa kamu sampai, saya tidak tahu. Jadi kalau mau tanya lebih lanjut, coba counseling. Many things yang saya nggak bisa menghakimi hidup dari satu sisi, gitu ya. Jadi, tapi kalau tanya pada saya bilang sebaiknya seiman. Oke. Terus yang aplikasi dating, ya. Aplikasi dating tadi kan? Aplikasi dating, ya. Itu aplikasi kayak Hah? Tinder gitu. Apa? Kayak Tinder. Kayak Tinder gitu. Tinder itu udah lama ya. Itu dating Mbak. Ya, aplikasi dating menurut saya fine-fine aja. Dalam proses mencari, ya kan? Menurut saya kok gak ada masalah. Coba aja, ya kalau janjian ketemu aja. Kalau ada batas-batasnya. Ya tentunya juga ada batas-batasnya. Bule-bule kadang ada orang yang seksnya aja langsung gitu mengganggu. Oh ya, bener Bu Intan ngomong. Jadi kita kalau mau online aplikasi dating itu harus hati-hati juga, pinter-pinter perempuan, laki-laki, bahwa banyak, karena adik saya pun pernah dulu masih zaman 10 tahun yang lalu itu Tinder. Jadi dia kan memang mau bule gitu kan, jadi memang harus taruhnya di aplikasi karena nggak ada di Cijantung kan bulenya. Jadi tapi anak Tuhan, guru, waktu itu guru, beberapa guru kan. Nah tapi ujung-ujungnya itu dia tidak mau hubungan serius, dia maunya hubungan. Jadi langsung to the point, seks sebelum nikah gitu loh. Jadi kita harus minta hikmat. Ada juga teman saya yang pakai online application sampai sekarang menikah, punya anak, sukses pekerjaannya. Jadi memang kita harus pandai-pandai punya hikmat gitu. Kalau udah kira-kira gelagatnya tidak benar, kalau bukan anak Tuhan, terus kita udah mulai perkenalannya udah nggak nyambung, udah jangan dilanjutin lagi gitu. Minta tuntunan Tuhan. Oke, gimana Kak terjawab? Oke, siap.
Mungkin Pertanyaan ada selanjutnya. selanjutnya. Siapa? Nina. Nina. Shalom Pak Albert dan Bu Intan. Pertama terima kasih untuk khotbahnya malam ini. Pertanyaan saya kan tadi pas khotbah Pak Albert bilang tidak usah takut untuk mencari atau kayak berkenal dengan orang. Nah tapi kalau kayak berkenal dengan orang terus kayak gagal-gagal mulu bisa dianggap genit kan gitu sama orang. Terus jadinya pertanyaan saya itu gimana cara untuk kayak mendapatkan pasangan yang sepadan tanpa dianggap genit atau kayak tanpa gagal mulu gitu, kayak tanpa dianggap genit atau kayak tanpa butuh pacaran banyak. Makasih. Oh, over mencarinya takutnya untuk kamu mau mencari tapi tetap mau jaga image kan supaya nggak kelihatan genit. Ya, itu Bu Intan aja. Susah. Karena saya dulu genit, jadi lebih baik yang jawab sisi cewek. Nggak direkam Gimana ya? kan? Kalau saya sebetulnya hanya satu dan the first and the last, gitu. Jadi cowok yang seriusnya hanya satu gitu. Mungkin yang lalu tahu ada PDKT, tapi kan itu nggak serius gitu loh. Jangan curhat. Enggak, bukan, maksudnya pertanyaannya. Ya, maksudnya itu deket. Kembali ke pertanyaan. Bukan kalau mau deket. Gimana supaya nggak genit gitu loh. Supaya nggak kelihatan Enggak. genit. Kamu kasih perhatian aja. Kasih perhatian tapi kalau dianya tidak kasih perhatian lagi, selesai. Jangan dicecer gitu. Terus jangan show off. Jangan show off, kalau perlu hanya dia cuma berdua aja yang tahu gitu loh. Tapi kan kamu dulu cecer saya. nggak kebalik ya. Nah ini namanya counterpart ya. Ini saya mau kasih contoh counterpartnya begini. Jadi nggak cuma sayang Hani. Jadi waktu mulai Pak Albert PDKT saya tidak ada yang tahu, termasuk teman gerejanya semua tidak ada yang tahu gitu. Dan tidak pernah diajak kemana-mana sampai udah serius, sudah tunangan baru diajak ke gerejanya. Jadi kalau bisa supaya kita nggak kelihatan gatel kan istilahnya, ya kita mesti pilih-pilih, jangan semua ada cowok kita deketin, kita foto gitu ya, jangan. Jadi ya minta tuntunan Tuhan, kita kasih perhatian. Jadi juga contoh perhatiannya gimana yang jelas? Contoh perhatian kalau kita senang sama cowok, kita kasih makanan. Terus kita tanya, kita kasih perhatian, tapi kalau ternyata itu cowok tidak ada timbal balik ya harus boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Maksudnya kamu saya suka menyatakan? Gak tahu ya. Kalau saya sih tidak pernah menyatakan ya. Jadi sebetulnya saya sampai terakhir yang hubungan tanpa status. Jadi udah serius, maksudnya sudah cerita macem-macem, tapi nggak kawin-kawin. Itu yang waktu terakhir. Jadi waktu Jangan itu curhat kembali ke bukan, pertanyaan. kembali lagi maksudnya Kembali supaya ke pertanyaan. serius. Kembali ke serius gitu loh. Jadi sebisa mungkin jangan gonta-ganti gitu. Masih belum menjawab pertanyaan. Loh. Gimana caranya supaya kenalan? Berarti kasih perhatian aja. Ya kasih perhatian. Tapi kalau cowoknya ternyata tidak kasih clue, Nggak respon. nggak respon, ya lebih baik kita stop lah. Jangan terlalu banyak berharap. Kayak lagunya Glenn Fredly. Kenapa? Oke, Terjawab. siap. Ada, Ada lagi? lagi? Mungkin kita ke Windy kanan dulu kali ya. Kak Windy. Kak Windy. Sandi pasang telinga Sandi. Hati-hati curhat nih, ada pacarnya. Oke, mungkin aku mau nanya, sebenarnya kita seorang perempuan ini boleh nggak sih Pak atau Bu itu menyukai pasangan orang lain gitu? Boleh nggak? Bukan, enggak soalnya. Ini ada yang anak satu SMP loh di sini. Iya itu aja pertanyaannya. Kalau nggak boleh kenapa, kan yang itu kan masih pacaran doang belum menikah gitu.
Kurang jelas, Wendy. Jadi kita sebagai perempuan boleh atau tidak menyukai pasangan orang lain. Tapi notabene pasangan ini belum menikah, hanya pacaran aja. Tanya saya kan? Beda jawabannya sama dia. Kalau saya boleh-boleh aja. Tanya ibu aja, tanya ibu. Dulu Bapak pacarnya banyak. Ya itu aja, kasih. Jawaban saya ya gak apa-apa. Kalau Sama janur kuning belum terpasang. Selagi janur kuning Ngerti, belum melengkung maksudnya ya. ngerti gak janur kuning belum terpasang? jadul itu jadul. Ya sebelum menikah ya nggak apa-apa menurut. Asal bukan ganggu istri atau suami orang. Ya. Oke. Gimana Aman? Kak Willy? Oke, dari Komik ada? Cek, iya. Kak Albert, Cinta, thank you buat sharingnya. Aku cuma mau tanya, sebenarnya kan aku udah nikah. Cuma pengen sharing juga ke teman-teman. Jujur dulu aku pacarnya banyak, terus nyambung gitu kok, kayak judul lagu. Nah di saat pacaran itu, aku biasanya aku yang sering keluar uang. Sebagai cowok aku yang sering keluar uang, buat traktir, buat makan. Jadi in nature-ku memang suka kayak gitu, jemput segala macam gitu ya. Nah menurut pandangan Ko Albert atau Cintan, apakah dalam masa pacaran itu memang cowok yang harus lebih banyak berkorban dalam hal finansial gitu, kayak jajanin, traktir. Maksudnya yang cewek kan udah kasihan, mereka kan udah make up, udah rapi, kalau kita ajak ngedate, harusnya si cowok lah yang bisa berkorban gitu. Mohon pandangannya aja. Thank you Ko Albert, Cintan. Ya kalau dari saya ya memang cowok sebaiknya harus siap berkorban. Sampai hari ini saya masih berkorban. Tidak hanya untuk istri, buat kalian semua gereja ini. Oh jadi curhat. Ya itu Jangan memang curhat. harus latihan untuk berkorban. Karena cowok itu memang, loh tapi cowok itu nature-nya begitu. Iya. A giver. Loh ini harus saya jelaskan. Cowok itu giver buat yang cowok-cowok ya. A giver. Ini udah gede semua kan, udah SMP kan. Cowok itu ada sperma. Sperma itu yang membuahi. Jadi dia a giver, pemberi. Memang nature-nya begitu. Karena itu kalau cowok nganggur, berbahaya. Ini penting buat cowok-cowok. Cowok yang tidak berkarya, tidak ada kerjanya, itu pasti aneh-aneh. Karena nature-nya dia itu giver, pekerja, dia berkarya. Jadi buat teman-teman semua yang cowok-cowok itu nature cowok itu begitu. Jadi biasa untuk berkorban, traktir semua tapi saya juga pernah pacaran sama sebelum Bintan, itu ceweknya yang sering traktir saya sih. Jadi ya saya terima juga gitu. Bucin ceweknya. Ceweknya yang bucin tapi ya saya terima juga. Nah tapi cowok nature-nya begitu. Jadi saya mau kasih teman-teman cowok semua yang di sini itu begitulah nature-nya. Ini kan masih ada beberapa pertanyaan lagi, saya mau cerita. Minggu lalu ada anak pendeta, cowok, umur 20 tahun, bunuh diri, lompat dari Universitas Petra, Surabaya, anaknya pendeta di Surabaya. Ternyata putus pacar. Nah, buat semua yang putus pacar, gagal dalam pernikahan, pesan dari mereka cuma satu, pulang ke rumah. Pulang ke rumahmu ngomong sama orang tua. Kalau nggak bisa, cari pendeta, cari Kak Michael. Talk about it. Saya mau kasih tahu buat semua yang gagal pacaran, dunia itu belum berakhir. Masih banyak cewek atau cowok yang lain. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan. Hidupmu terlalu berharga, hanya cuma kamu definisikan dunia sudah berakhir. Belum masih ada orang yang lebih baik. Masih ada orang yang lebih sayang sama kamu. Masih ada orang yang lebih berharga untuk dipertahankan. Jadi ini pesan buat kita semua. Jangan ya Dek ya, jangan.
Jangan ya. Dek, ya. Udah Oke. pernah putus juga. Apa? Pak Albert sudah sering Oh, putus. saya sering putus. Dan bukan saya yang mutusin, saya diputusin. Jadi kalau saudara, wah saya diputusin Pak, jangan saya malu Pak. Tanya saya. Silakan tanya Pak Albert. Banyak sekali saya sudah diputusin. jadi it's okay. Buktinya masih Ditinggal bisa kawin hidup. lagi ya. Ditinggal kawin, iya. Kak Michael juga ya, pernah ya? Iya, pernah. Jadi it's not over yet. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Tadi kayaknya Eli angkat tangan ya. Eliai. Hah? Oke, hai Pak Albert sama hai Bu Intan. Aku ada pertanyaan, kan tadi Pak Albert itu bilang saat khotbahnya buat cari pasangan. Nah, cara cari pasangan itu kayak gimana? Jadi cara cari pasangan yang tepatnya itu lebih persis bisa kayak gimana, di mana dan juga kapan seharusnya kita cari pacar. Itu ya, cari pasangan. Ya itu pertanyaan aku, thank you. Oke. Maksudnya kamu sekarang mau cari pasangan? Oh enggak. Oh bukan. Buat nanti cari pasangannya gimana? Ya kenalan. Seperti tadi firman Tuhan dia mengenal semua, kenalan dengan tukar nama, kehidupan, mengenal, lalu mencoba berkenalan, WA, lihat IG, DM, kadang-kadang saling mengenal terus pergi bareng. Lalu dalam proses pengenalan kamu, ini cocok nggak ya? Cocok nggak ya? Gitu loh, dalam hati apakah dia sepadan dengan saya? Dan apakah saya sepadan dengan dia? Itu carinya begitu. Kapan? Ya saya rasa sebaiknya menurut saya di atas 17 ya, 17. Di atas SMA lah, Iya. saat kuliah. Jadi kalau bisa fokus belajar dulu. SMP, SMA itu masih buat fun. Karena kalau udah pacaran itu kita punya pertemanan udah ditutup. Ya. Jadi bergaulah sebanyak-banyaknya selagi masih SMP, SMA. Oke, siap. Aman Elia? Oke, satu pertanyaan terakhir. Siapa? Oke. Yang cowok-cowok yang lain mana nih? Gak ada yang nanya. Shalom Pak Albert, Ibu Intan. Boleh Izin berdiri. bertanya, Berdiri aja, berdiri. Bagaimanakah sikap yang harus dilakukan orang percaya untuk dapat menjaga komitmen selama pacaran yang lagi LDR-an? Gimana? LDR. Iya. Jaga komitmen selama LDR. Oke. Tanya saya ya? Saya sih dimanapun saya ada saya suka pacaran dulu. Saya nggak LDR karena saya nggak percaya sama konsep LDR. Tapi itu kan saya. Bu Intan? Agak sulit. Karena yang saya tahu di sebelah saya kan. Ditinggal pacarnya cari pacar lain. Jadi komitmennya lebih baik kita kalau sering ketemu, sering ya jangan kita terlalu naif lah gitu, naif. Jadi lebih baik yang jelas-jelas aja daripada nanti udah LDR 2 tahun, 3 tahun ditinggal. Seperti Pak Albert untung menentukan, jadi pas habis LDR ternyata pacarnya langsung memutuskan untuk kawin. Untung Pak Albert udah ada cadangan lain. Oke, kurang lebih gitu. Jadi bagaimana menjaga komitmen LDR? Ya kalau kamu sama dia sungguh-sungguh komitmen mau LDR, ya saling setia aja, saling setia. Kalau menurut saya seperti itu. Dan dianya juga gimana, Tapi jangan terlalu lama juga, jangan terlalu lama. Kasian. Ya. Oke, gimana udah terjawab? Kanan tadi siapa ya? Aman. Ada lagi? Sudah pertanyaan terakhir sih tadi. Iya. Oke ya. Mungkin karena waktunya gak banyak, kita tutup ya questionnya sampai di sini. Demikian acara Q&A kita pada malam hari ini.
Kita kasih tepuk tangan dulu yuk untuk Bapak dan Ibu gembala kita. Thank you buat Pak Albert dan Bu Intan sudah mau sharing firman Tuhan, sudah mau menjawab question kita, dan juga sudah mau membagi pengalaman untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih sudah mau curhat juga Ya, tadi sama betul. kita. Sudah menunjukkan bagaimana partnership itu yang baik, yang benar. Ya ini panutannya ada di sebelah kita. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ya. Ibu dan Bapak Gembala kita.